Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mujaddidil a'wam 'aman ba'da 'am alladhi iftataha bi afdalil ashhur syahrul muharram hadzal 'am wa ajzala fihi al-fadla wal 'ata' wal in'am wa faddalahu bil 'ashril mu'azzam fil jahiliyyati wal islam anjallahu fihi Musal kalim wa aghraqa fir'aunal la'im fatabarakallahu al-malikul a'lam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma awwalana minal fadli wal in'am wa ashkuruhu ala ma an'ama alaina minal imani wal islam. Qala Allah ta'ala fi surat Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Faqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Qala Ibnu Zaid fi qawlihi fala tadhlimu fihinna anfusakum, yakni al-makna az-zulm yakni al-amal bi ma'asillahi ta'ala wa tarku li ta'atihi. Dan ayat Quran tersebut senada dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' bi Mina fi awsati ayyami tasyriq faqala ya ayuhan nas inna zaman qad istadara ka hayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard wa inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran minha arba'atun hurum awwaluhunna Rajab mudar baina Jumadai wa Sya'ban wa Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Nabi berkata di dalam khutbahnya, dan sesungguhnya jumlah bulan di dalam satu tahun ada 12, dan di antaranya terdapat 4 bulan yang disucikan. Yang pertama adalah bulan Rajab, yang mana ada di antara bulan Jumadil akhir dan bulan Sya'ban. Kemudian bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan terakhir bulan Muharram. Adapun diutamakannya bulan Muharram dari bulan-bulan lain, itu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa zada fil muslim wa afdhalus salati ba'dal fariidah salatul lail. Dan Nabi menamakan bulan Muharram dengan nama Syahrullah, diidhafahkan kepada lafzul jalalah kepada Allah, itu tidak dengan tanpa alasan. Ibn Rajab fi Lataifil Ma'arif berkata, saman Nabi sallallahu alaihi wasallam Muharram syahrullah wa idafatuhu ila Allah tadullu ala syarafihi wa fadlihi fa inna Allah ta'ala la yudifu ilaihi illa khawas makhluqat kama nasaba Muhammad wa Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ila ubudiyyatih. Dan penyebutan sebagai bulan Allah, Muharram adalah bulan Allah, itu menunjukkan keagungan dan keutamaannya, karena tidak disandarkan kepadanya kecuali sesuatu tersebut itu adalah sesuatu yang dimuliakan. Sebagaimana Allah menyebut nabi-nabinya, yaitu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, dan lainnya di dalam Quran dengan sifat ubudiyah, sifat yang luhur. Qala Qatadah innallaha astafa safaya min khalqihi istafa minal malaikati rasulan wa minan nasi rasulan wastafa minal ardil masajida wastafa minasy syuhuri ramadan wal ashhuril hurum wastafa minal ayyami yaumal jum'ah wastafa minal layali lailatul qadar fa'azzimu ma 'azzamallah. Yang artinya Allah telah memilih yang terbaik dari cipta-ciptaannya. Dia telah memilih para rasul di antara malaikatnya, dia telah memilih para rasul di kalangan nabi-nabinya, dan dia telah memilih masjid di antara semua tanah yang ada di bumi, dan juga dia telah memilih bulan Ramadan dan bulan-bulan yang suci yang ada 4 di antara bulan-bulan yang lain, dan dia telah memilih hari Jumat dari semua hari, dan dia telah memilih malam Lailatul Qadar dari semua malam. Maka muliakanlah apa yang telah dimuliakan oleh Allah. Imam Mawardi di dalam menafsiri ayat wal fajri walayalin ashar
itu menafsiri bahwasanya al-ashr layalil ashr di sini terdapat 4 qaul. Yang pertama yang dimaksud layalil ashr di sini adalah asyrul adha atau asyrul dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Qaul yang kedua berkata bahwasanya layalil ashr di sini adalah asyrul awakhir min syahri Ramadan, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan yang qaul yang ketiga adalah asyrul awal min syahril Muharram, yaitu 10 hari pertama di bulan Muharram. Dan yang terakhir adalah asyru Musa alaihi salam alladzi atamma biha Allah Subhanahu wa taala lahu. Dan apa saja kesunahan-kesunahan yang bisa kita amalkan di bulan Muharram ini? Yang pertama yang sudah masyhur adalah membaca doa akhir tahun di waktu sebelum terbenamnya matahari di akhir bulan Dzulhijjah, dan membaca doa akhir tahun yang mana dilakukan setelah terbenamnya matahari malam pertama di bulan Muharram. Yang kedua adalah berpuasa, yang dimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Dan Imam Muslim menambahkan wa afdhalus salat ba'da al-faridah salatul lail. Imam Ibnu Hajar mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma akhir yaumin min Dzulhijjah wa awwal yaumin minal Muharram, ja'alahu Allah ta'ala lahu kafarata 50 sanah wa shaumu yaumin minal Muharram bisawmi 30 yauman." Yang mana barang siapa berpuasa di hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan puasanya sebagai pembebasan dari penebusan dosa selama 50 tahun. Dan berpuasa 1 hari di bulan Muharram sama dengan pahalanya berpuasa 30 hari. Sehari dari puasa di bulan Muharram sama dengan puasa 30 hari. Qala al-Ghazali rahimahullah ta'ala fil Ihya. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya-nya mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma salasata ayyamin syahri haram, al-khamis wal jum'ah was-sabt, kataballahu lahu ta'ala ibadata 700 sanah wa fi riwayatin 900 sanah." Dan berpuasa dan yang terakhir disunahkan berpuasa di hari Asyura dan hari Tasu'a dan Asyura. Adapun hadis yang meriwayatkan tentang kesunahan berpuasa di hari Asyura, yang mana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yauma Asyura fadhkuru annal yahud wan nasara tasumuhu, faqala sallallahu alaihi wasallam inna fil amil muqbil yasumu at-tasi'. Ruwa Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Asyura yaumun min ayyamillah faman syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu. Yang dimana ini menunjukkan betapa disunahkannya, betapa kuatnya kesunahan kita berpuasa di hari Asyura. Begitu juga hari Tasu'a karena untuk membedakan puasa di hari Tasu'a itu untuk membedakan kebiasaan puasa di hari Asyura yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Maka disunahkan kita untuk berpuasa juga di hari Tasu'a, yaitu hari ke-9 di bulan Muharram. Adapun amaliyah apa saja yang bisa kita kerjakan hari Asyura tersebut. Imam Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri mengatakan bahwasannya beliau berkata kepada Sayyid Hasan, "Ra'aitul Mustafa fi ru'ya faqala li man qara'a lailata Asyura 10 suwarin minal Qur'an, yakni surat Thaha, Yasin, Waqiah, surat Tabarak, surat Al-Mulk, surat Sabbihisma rabbikal a'la, surat Alam Nashrah, dan surat Inna anzalnahu wa ayatul kursi, dan terakhir adalah surat Al-Ikhlas, maka ghufirat dzunubuhu il'am wa salam minat ta'un wa sihar wa min jami'il bala wa ruziqa sa'atar rizq wa idza mata fi amin khutima lahu bi husnil khatimah."
Yang mana artinya Imam Habib Salim Asy-Syatiri berkata bahwasannya beliau bermimpi bertemu Rasulullah SAW, dan Rasulullah berkata untuk barang siapa yang membaca 10 surat di bulan Asyura, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang akan datang dan selamat dari ta'un, penyakit ta'un, dan juga dijauhkan dari sihir dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan barang siapa mati di hari Asyura tersebut, maka dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Qala al-Imam Aini dalam kitabnya Fi Umdatil Qari dan Said Bakri di dalam kitabnya I'anatul Talibin menyebutkan bahwa penyebutan nama Asyura itu dikarenakan ada dua pendapat. Yang pertama adalah dikarenakan puasa Asyura tersebut itu dilaksanakan di tanggal 10 bulan Muharram. Dan qaul yang kedua dinamakan Asyura tersebut karena Allah memuliakan 10 nabi di hari itu dengan 10 kemuliaan. Al-awwal Musa alaihi salam fa innahu nusira fihi wa fuliqal bahr lahu wa ghuriqa fir'aun wa junuduhu wa anzala fihi Taurat. Yang mana yang pertama adalah Nabi Allah Musa. Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Musa dengan pertolongan atas kejaran pasukan Fir'aun dan juga ditenggelamkannya Fir'aun di tengah laut. Dan juga diturunkanlah kitab Taurat kepada Nabi Allah Musa. As-sani Nuh alaihi salam istawat safinatuhu alal jud fih, yang mana di hari itu di tanggal 10 bulan Dzulhijjah terselamatkannya Nabi Allah Nuh bersama hewan yang berada di kapal tersebut dari banjir besar. Yang ketiga adalah Yunus alaihi salam, Nabi Allah Yunus alaihi salam anja fihi min batnil hut, yang dimana Nabi Yunus tersebut terselamatkan atau keluar dari perut ikan paus atau ikan hut. Yang keempat adalah fihi taballahu ala Adam alaihi salam, yang mana Allah menerima taubatnya Nabi Allah Adam ketika Nabi Allah Adam diturunkan ke bumi bersama Sayyidah Hawa. Yang kelima adalah Yusuf, Nabi Allah Yusuf alaihi salam, fa innahu akhrajahu minal jibbi fih wa akhraja minas sijin, yang dimana Nabi Allah Yunus di hari itu terselamatkannya Nabi Allah Yusuf di hari itu diselamatkan dari sumur dan juga terbebasnya dari penjara. Adapun yang keenam adalah Nabi Allah Isa alaihi salam, fa innahu wulida fihi wa fihi rufi'a, yang mana di hari itu Nabi Allah Isa dilahirkan dan juga diangkatnya Nabi Allah Isa, kemudian digantikan oleh orang lain yang mana disalib di hari itu. Yang ketujuh adalah Nabi Allah Daud fihi taballahu alaih, yang dimana di hari itu Allah menerima taubatnya Nabi Allah Daud. Yang kedelapan adalah Nabi Allah Ibrahim, yang mana beliau dilahirkan di hari itu, wulida fihi wa anja fihi minan nar, dan diselamatkannya Nabi Allah Ibrahim dari kobaran api yang besar. Yang kesembilan adalah Nabi Allah Yaqub fihi rudda basaruhu, yang mana di hari itu di hari 10 Muharram dikembalikan atau disehatkan kembali penglihatan Nabi Allah Yaqub. Dan yang terakhir adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ghufira lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, yang mana di hari itu diampunilah dosa-dosanya Nabi Muhammad SAW, dosa yang setelah lampau dan dosa-dosa yang akan terjadi. Dan juga di hari 10 Asyura tersebut, yaitu wa huwa awwalu yaumin khalaqallahu ta'ala fihi dunya, yang dimana Allah menciptakan pertama kali bumi ini di hari 10 bulan Muharram. Wallahul muwaffiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.